Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak sekalian dan terima kasih telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan saya Atira, merupakan salah satu tim dari Akademius dan juga setelah hadir bersama kita pada malam hari ini mentor kita Kak Bintang. Selamat malam Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Eh, jadi langsung saja Kak, mungkin ya. Saya persilakan kepada Kak Bintang selaku mentor kita pada malam hari ini. Terima kasih, Kak. Silakan, Kak. Terima kasih Kak Tira. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam Mudah-mudahan warahmatullahi sehat selalu. Insya Allah kita malam hari ini lanjut ya pertemuan. Kalau saya nggak salah ini sebelumnya udah ketemu sama Kak Hasan ya. Perkenalkan sebelum saya mulai mungkin perkenalkan nama saya Bintang. Saya saat ini eh, bertugas sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Saya dap saya kemarin lulus PhD di Kebangsaan Malaysia UKM di Fakulti Economics, tapi spesialisasi saya di ekonomi Islam. Saya alhamdulillah di S3 dapat beasiswa MIS, sama dengan Kak Hasan ya, Malaysia International Scholarship, yang biasanya akan dibuka di tengah tahun, di bulan Mei dan Juni. Dan S2 saya juga sama. S2 saya di Malaysia juga. Mungkin eh, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian eh, pernah mendengar saya kampus agak S2 saya ini agak agak ke dalam, agak jauh dari KL, di University Malaysia Terengganu. Jadi di Terengganu lebih kurang 6 jam dari KL. Saya S2 di sana juga ambil economics, spesialisasinya Islamic Economics. Dan sama ketika S2 juga saya dapat kesempatan untuk beasiswa eh, ini ya. Dulu ada namanya GRA, Graduate Research Assistant. eh Sekarang juga masih ada, tapi apa namanya, tidak tidak seramai dulu gitu. Jadi gitu kakak sekalian. Jadi memang apa ke apa namanya, keilmuan saya ada di economics, Islamic Economics, spesialisasi Islamic Economics. Jadi nanti kita akan diskusi. Saya diamanahi sama Kak Ahsan untuk apa membantu, apa ya, menemani teman-teman semua kakak-kakak sekalian untuk merumuskan proposal ya, begitu ya, riset proposal sebelum nanti persiapan gitu beasiswa-beasiswa yang akan dibuka di Malaysia itu di sekitar pertengahan tahun ya, sekitar di bulan Mei atau Juni gitu. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya boleh kenalan dulu nggak, kakak sekalian? Ini mungkin pertemuan pertama kita, jadi nanti kita juga bisa lebih sharing lebih dalam gitu ya, tukar pendapat lebih dalam. Boleh kenalan nanti, perkenal apa, perkenalkan diri masing-masing mungkin, nama dan sekarang saat ini bertugas atau misalnya bekerja bekerja di mana. Apakah mungkin juga ada yang dosen sama seperti saya, atau mungkin ada juga yang memang mempersiapkan diri untuk misalnya apa, menjadi dosen gitu di S2 di Malaysia atau di tempat yang lainnya. Mungkin kita mulai dari mungkin perkenalan dari eh, Kak Sigit. Silakan Kak. Baik, Pak Bintang. Eh, Terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan singkat, saya Sigit. Eh, apa namanya? Kalau tugasnya, saya saat ini eh, PNS atau ASN di eh, Kementerian Agama, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Eh, Posisi saya di situ adalah Pranata Laboratorium Pendidikan atau biasanya disebut laboran. Nah, apa namanya? Di sini qadarullah kebetulan saya sudah ada LOA unconditional dari UM Pak Bintang. Nah, jadi sudah apa namanya berproses di situ untuk di MIS. Terus pengalaman saya di MIS juga eh, ya karena memang belum rezekinya di AS kemarin itu saya sudah di tahap wawancara Pak Bintang. Sempat Oke. diwawancara tapi ya kalau belum rezekinya. Tapi itu udah lama 2021. 2021 Oh, saya coba, maaf 2022. Lalu saya coba lagi dari tahun ke tahun. Belum, setelah itu belum pernah sampai wawancara lagi. oh, Iya, jadi posisinya background saya itu peternakan S1 peternakan, S2 peternakan, profesi insinyur peternakan. S- Kampusnya kalau S2 di USU, profesi saya di UGM. Mungkin itu Pak Bintang perkenalan singkatnya Pak. Kalau lebih baik. Pak. Terima kasih Kak Sigit. Makasih Pak. Insya Allah tetap semangat. Baik Pak Insya Bintang, Allah mohon nih. arahannya Pak ya. Ya, Mohon Insya bimbingan Allah Pak. nanti Sudah tembus ini MIS. sudah melalui proses bahkan sampai interview ya, Kak Sigit ya. Betul Pak Bintang sudah Beberapa interview. kali ya. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan Jadi belum tahun ini rezeki. mudah-mudahan dapat rezekinya. Amin, amin Pak Bintang. Mohon arahannya Pak, sarannya dan bantuannya. Siap, siap. Insya Allah Kak Sigit. Nanti juga dapat sharing-sharing ya Kak Sigit ya. Dengan teman-teman Baik, yang baik. lain. Misalnya pengalaman interview, pengalaman yang lainnya gitu. Apa namanya, biar kita makin perkaya diri kita, untuk persiapkan gitu ya. Biar makin mantap gitu. Baik, baik Pak Bintang. Insya Siap, Allah, Insya siap. Allah. Terima kasih Kak Sigit. Terima kasih Pak Mungkin Bintang. berikutnya Kak Asrida mungkin. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. perkenalan singkat, saya Asrida, asal dari Sulawesi. Saya bertugas di ASN uh, bertugas di Balai Kesehatan Pelatihan. Jadi saya melatih semua ASN sih sebenarnya yang mau untuk pengembangan teknis seperti itu. Basic saya seorang apoteker, S1 saya di Jakarta, saya juga S2 di Makassar, profesi saya juga di Jakarta YST. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asrida. Kalau boleh tahu, apa memang merencanakan untuk S3 di Malaysia? Eh, Insya Allah, kalau rezeki. Amin, 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 insya Allah. Kalau apoteker, saya rasa banyak juga sih, apa namanya, pilihannya ya di Malaysia ya. Iya Pak, hanya itu Pak, udah lama. Udah. Saya lama di pelayanan Pak, 20 tahun. Saya di pelayanan. Oh, Saya di rumah sakit, saya baru pindah 3 bulan ke Bapelkes. Jadi memang saya masih dari fungsional ke struktural itu memang agak sedikit ada perubahan. Cara berpikir sama yang lain memang. iya, ya. Gitu. Iya, Perubahan mendasar iya, ya, Bu ya. benar. Makanya pas kemarin awal, kedua, ketiga pertemuan, masih bingung ini mau ngapain. Tapi ke sini ke sini ya udah akhirnya ya coba buat proposalnya apa gini kan, buat dilatih sama Pak Aksan. Ya sudah, dimotivasi juga akhirnya ya sedikit-sedikit ya. Tapi ini nggak Baik, tahu Pak, semoga ini udah fix Pak. Semoga diarahkan saja bagaimana. siap, Soalnya lama siap. Pak, 20 tahun di pelayanan, nggak pernah nyentuh apa-apa, cuma pelayanan. Ya namanya kita ngurus obat ya orang sakit. Ya Iya. akhirnya ya pas pindah 3 bulan pindah ke Bapelkes Pak. Jadi Oh, ke struktural itu baru. iya, ya Jadi memang jadi masih sebelumnya berurusan eh dengan orang ya baru mau langsung. berurusan. Baik, baik. Insya Siap Allah Pak. mudah-mudahan sama-sama Kak Asrida. Insya Allah mudah-mudahan semua dimudahkan. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Baik. Terima kasih Kak Asrida. Ya, Mungkin terima kasih Pak. Ya, terima kasih. berikutnya Kak Hadi Ma'ruf mungkin. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Hadi Ma'ruf. Kebetulan dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Batang.
Kebetulan spesialisasi saya hampir sama dengan Mas Bintang. Kemarin Iya. banyak lihat berseliweran di sosmed, ya ini ketemu orangnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapan selamat PSG-nya. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga ngajar tapi part time Kak, tidak Mm-mm. full time dengan spesialisasi sama di ekonomi di Islam ekonomi. Mm-mm. Terus berencana ngambil di UGM rencana. Oh, di UKM. Gitu. Iya, baik, baik. Insya Allah mudah memudahkan UKM apa banyak lah banyak pilihan di UKM, Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Eh berikutnya Kak Okto Frezi, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, Pak Bintang. Manggil Pak atau Mas ya, Pak ya? Boleh lah apa aja. Pak aja deh karena dosen ya. Oke, Pak. Bapak Ibu semuanya perkenalkan saya Permana Okto Frezi, biasa dipanggil Okto. Saat ini kesibukan saya sebagai pengajar di kampus swasta di Yogyakarta. Untuk pendidikan saya S1, S2 di Jogja, S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, Kemudian sekarang juga amanahnya dosen Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, rencana ini saya ikhtiar, ini insya Allah Pak, nanti dibantu diarahkan, akan ya berikhtiar untuk PhD di Malaysia. Nah, mungkin entah nanti di UKM atau di IUM, belum tahu ya nanti di mana. Itu baik. Insya Allah perkenalan singkat mungkin Pak. Ya. siap. Terima kasih banyak Pak. Apa panggilannya? Pak, Tadi Pak nama Okto nggak apa-apa Pak. Okto, Mas Okto siap. boleh, Pak Okto Siap. boleh. Tadi ada Ya, nama depannya soalnya saya lupa. iya. Nama depan nama depan tadi Di siapa, Mas? kampus Pak Permana, Permana. Oh iya, siap, siap, siap. Di kampus panggilnya? Ya, di kampus manggilnya Okto. Oh, Mahasiswa siap. manggil Pak Okto ya, Okto aja. Siap, siap, siap. Insya Allah. Terima kasih Pak Okto. Mudah-mudahan dimudahkan, either di Amin. UKM atau Amin. di IUM, Insya Allah. Amin. Oh iya Pak, saya kemarin tadi pendidikan S2 Pak Bintang di Uniza ya. Oh, tetangga. Malaysia Oh Tengganu. tetangganya. Oh Iya. Terengganu. Oke, kami Agustus kemarin habis ke Terengganu. Oke. Ngantar mahasiswa KKN PPL kalau untuk PPL-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Uniza. Terengganu. Oh. Ya, Boleh mampir kampus. ke depannya itu kan? Pernah nyampe kan? Depannya itu kan IMT persis kan? Di depannya apa Pak? Ada kampus Iya, apa namanya Pak? jadi kan depan Uniza kan McDonald's tuh. Saya masih kalau masih ada ya McDonald's. Ya, heeh. Lurus dikit, pentok udah UMT, seberangan. Oh iya, Hmm. belum sampai sana karena sebentar waktunya. Langsung ke Iya, KL iya. pulang Pak. Insya Allah nanti collab Pak Okto, Insya Allah. Iya, ya Siap, Pak, mohon di coaching ya Pak Bintang ya. siap, siap, Insya Allah. Terima kasih Pak Okto sharingnya. Kemudian Kak Fitriani mungkin? Baik, terima kasih Pak. Izin Bapak Ibu, perkenalkan langsung saja nama saya Fitriani. Jadi saya asal dari Medan, tadi udah Pulau-Pulau Jawa, nih saya ke Sumatera, tadi masih git di Kepri, saya di Medan. Dan saat ini saya bertugas sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan insya Allah saya ingin melanjut ke studi S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan saat ini pun saya juga berdosen pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan mudah-mudahan mohon bimbingannya untuk Pak Bintang supaya bisa mengikuti jejak Pak Bintang nih, dapat beasiswa, lalu bisa studi lanjut di UKM. Itu aja Pak, Amin, amin, perkenalan amin, Insya singkat Allah. dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitriani. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya masih ada lagi ya. Kak Etika. Oke, maaf izin Kak Bintang off kamera ya. Iya, silakan nggak apa-apa.
Oke, Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Saya sama nih ternyata saya sama Bu Fitri. Saya juga dari Medan, tapi ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, saya juga udah dapet LOA-nya di UKM, tapi mau coba beasiswanya. Ya, semoga dapat bimbingan juga dari Kak Bintang. Di UKM bidang apa? Fakultas apa? Dapat olehnya? Studi, studi Islam. Oh, FPI. Ya. Pengajian Islam. Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Erika. Berikutnya mungkin masih ada dua lagi. Kak Ardi, silakan. Oke, Assalamualaikum. Eh, izin untuk off cam ya. Agak kecil suaranya ya? Oh iya, iya. Izin off cam, izin off cam. Oh iya, siap, siap, siap. Saya Ardi, sehari-harinya aktif di kampus yang sama dengan Kak Aksan sebenarnya. Oh, baik. Di Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah. Cuma saya di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur dan program studinya perencanaan wilayah dan kota. Tapi untuk kelompok dosen keahliannya itu saya ngambil permodelan dan kebencanaan. Jadi memang ini juga di apa dikompor-komporin sama sama Ahsan untuk ayo 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 lanjut 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 sini. Nanti saya bantu apa karena temanya kan mau hampir sama juga. Hampir Iya, iya. angkat tema yang hampir sama. Jadi insya Allah dibilang gampang lah itu nanti dan nanti saya bantu-bantu gimana cara nyusunnya kayak gitu. Udah itu aja kayaknya saya rasa. Siap, siap. Insya Allah mudah-mudahan apa namanya nih udah udah kenal deket sama Kak Hasan nih. Insya Allah mudah-mudahan lancar, Insya Allah. Kalau beliau ke Palu itu biasanya saya kejar beliau. Saya kejar bimbingan private. Siap, siap. Insya Allah mudah-mudahan apa namanya nanti kita apa namanya dengan Kak Hasan nih juga bisa apa namanya bisa lebih apa ya dengan Kak Hasan lebih familiar, lebih lebih apa ya dengan Kak Hasan Insya Allah mudah-mudahan jadi udah ada yang mohon maaf sudah ada yang di sini udah ada yang dekat juga dengan Kak Hasan Insya Allah. Terima kasih Kak Ardi. Eh Berikutnya terakhir mungkin Kak Muhammad Hafiz Sabilur. Ya, halo Pak Bintang. Ya, silakan Kak. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Abdul Rasyad, biasanya dipanggil Hafid. Kebetulan saya lulusan asli saya Sidoarjo, Jawa Timur. Terus dulu pendidikan S1 saya sastra Inggris Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Terus kemudian ingin melanjutkan program Master in Education, Master of Education in Teaching English for Second Language. Nah, Hmm. ini nanti tujuannya pengennya di Malaya. Cuma nanti kalau memang rezekinya di UKM juga nggak masalah gitu. Saya kemarin pas waktu bulan Mei, saya ngantar anak-anak untuk visit kampus di University Malaya. Dan kebetulan yang Pak Bintang sampaikan tadi pernah ke Trengganu, kami juga pernah ke Trengganu sebelumnya di pondok. Karena saya kan ngajarnya di Al-Bahjah cabang Blitar gitu. Oh ya. Jadi kebetulan di Malaysia juga ada Al-Bahjah juga cabang Malaysia gitu. Jadi kami juga studi banding juga di sana untuk berkunjung dan silaturahmi dengan beberapa sesepuh yang ada di Al-Bahjah Trengganu. Nanti main-main lah Pak nanti. Ya Allah. Insya Allah semoga ada waktunya dan semoga ada rezekinya di sini gitu. Siap, siap. Insya Allah terima kasih Kak Hafiz. Insya Allah terima kasih Kak Hafiz atas apa namanya perkenalannya. Berarti di Surabaya sekarang Mohon ya Kak maaf ya? saya off cam ya. Mohon maaf Gimana? off cam saya buka puasa soalnya. Oh, silakan, silakan, silakan. Silakan, silakan. Ya saya sekarang stay-nya di Blitar. Oh iya, iya.
Iya, Karena siap, saya siap, kan siap. ngajarnya di pondok pesantren ya, jadi saya stay-nya ya di dalam asrama gitu dengan santri-santri Siap, yang ada siap. di sini. Siap, siap. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Kak Hafiz untuk rencana-rencana ke depannya. Hmm, mau bimbingannya apa Bintang? Siap, siap. Insya Allah kita sama-sama di sini juga banyak nih. Ada Kak Sigit, Kak Srida, Bapak Ibu sekalian, semuanya, Kak Okto. eh, izin ya, Insya Allah kita apa mulai kelas kita pada diskusi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Kakak sekalian kemarin sama Kak Hasan udah sampai mana ya? Kalau saya kemarin sudah riset proposal Pak Bintang. Mm-mm. Jadi udah dikupas proposalnya. Tapi mungkin Mm-mm. kalau emang perlu di ini lagi. Terakhir sih Pak sama Pak Hasan. Kalau di saya riset proposal sudah dikupas gitu Pak. Cara Hmm. ini. Jadi modelnya Kak Hasan mengupas riset proposal satu-satu gitu ya? Iya benar Pak Bintang. Kemarin Hmm. gitu Pak. Kalau dari Oke, Pak. oke, oke. Eh, selain Kak Sigit, ada lagi nggak yang sudah dibahas riset proposalnya? Kemarin saya juga Pak izin. Kemarin belum disuruh ganti ini, masih awal lagi, mulai awal Oh lagi gitu. Pak. Ah, ah. Oke, baik. Kalau gitu saya asumsikan mungkin kita eh, malam hari ini kakak sekalian kita selesaikan apa itu mungkin apa kerangka riset, kerangka proposal gitu ya, kerangka proposal dan laporan proposal dan mungkin eh, apa ya kita fokuskan pada problem statement dengan riset gap. Boleh? Nanti kita eh, bincang-bincang ya, diskusi-diskusi ya. Apa sih dengan proposalnya kakak sekalian ya. Eh, eh, Bentar saya share Bintang, screen. mohon maaf, Iya kan ya, gimana rata-rata gimana? di sini kan mau ambil PS, sedangkan saya kan mau ambil master. Jadi Mm-mm. saya ngikut aja sini juga ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kalau di Malaysia itu kan apalagi yang by riset ya, itu kan dia memang ujungnya adalah wajib menyelesaikan apa karya ilmiah, karya tulis ilmiah berupa tesis dan syarat wisudanya itu beberapa artikel. Nah, jadi saya rasa apa namanya materinya relevan baik master ataupun PhD. Selama kita bahas dalam kerangka riset, saya rasa kita masih bisa diskusi. Nanti kita apa namanya Hmm. lebih apa namanya lebih spesifikan lagi dengan riset kakak sekalian ya. Kalau coursework gimana Pak? Bagaimana? Kalau coursework, Coursework. kan saya kan nanti mau ambilnya yang coursework gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya, coursework memang dia dia ada yang semuanya diganti dengan eh, mata kuliah ataupun ada yang mix ya. Nah, ketika mix itu dia tetap ada kemampuan riset yang harus diujikan dalam bentuk apa namanya apa di sana ya namanya ya minimal banget ada kolokium lah gitu. Jadi ada working paper namanya. Working paper, jadi itu yang jadi patokan untuk kelulusannya gitu. Bisa saja misalnya fokus kepada coursework, tapi apa ya? Ya ini pilihan aja gitu. Kalau kosok bisa saja gitu sebenarnya. Tapi saya rasa materi tentang riset masih relevan karena pada akhirnya coursework pun tetap memerlukan riset kan untuk apa namanya next levelnya dan seterusnya gitu. Iya ya. Baik Pak, saya berarti ngikut aja ya Pak ya. Mungkin nanti Ya kalau boleh ada boleh boleh. pertanyaan apa, mungkin tanya ke Pak Silakan. Bintang gitu aja ya.
Siap, siap. Silakan. Jadi, oke. Baik. Eh, saya mulai dari sini ya mungkin ya, Kak ya. Ini ada satu gambar yang menarik dalam sebuah riset ya. Sebentar. Bentar, bentar. Bentar. Jadi ini ada sebuah gambar yang menarik dalam apa ya menggambarkan sebuah riset ya. Saya rasa ini sangat relevan dan menarik gitu ya dalam menggambarkan sebuah riset. Simple tapi bermakna, kakak sekalian. eh Maaf, kok ke sini sebentar. Terlihat gak? Ini terlihat gak? Ini Kelihatan, Pak. diposting sama Asap Nafit ya di Facebook ya. Ini dari Barrow Tyler. Dia menggambarkan sederhana gitu. Kalau riset sebuah botol tuh kayak gini lebih kurang, gitu. Jadi abstrak itu dia bicara tentang problem statement, indication of methodology gitu ya. Problem statementnya itu apa? Jadi lagi-lagi problem statement itu paling penting dan paling berat menurut saya dalam sebuah riset gitu ya. Kemudian metode yang digunakan itu apa? Kemudian temuan utamanya apa? Dan konklusinya apa? Dan kemudian biasanya sebagian besar apa namanya? Sebagian besar riset dia akan cukup gemuk gitu ya di introduction biasanya gitu ya. Biasanya dia akan gemuk misalnya di establishing territory. Biasanya dia akan mulai dengan dari background latar belakang gitu ya. Latar belakang dari topiknya itu apa, kemudian beberapa penelitian terdahulunya itu apa dan seterusnya. Jadi in the past decade much research has focused on dan seterusnya. Jadi bicara tentang eh, apa ya menonjolkan urgensi gitu ya dalam sebuah pendahuluan gitu ya. Kenapa sih riset yang Bapak Ibu bawa ini jadi penting gitu ya. Jadi penting karena dahulu risetnya tidak terbatas dari sini. Misalnya kenapa misalnya apa namanya tema teknik ABC itu jadi penting gitu. Itu dalam introduction itu saya rasa satu hal yang penting gitu ya. Jadi disampaikan establishing a territory gitu. Nah, kemudian dia agak merucut ke bawah nih, agak merucut ke bawah gitu ya. Ada di sini juga establishing niche, niche-nya itu apa, question raising-nya apa, indicating a gap, sejauh mana riset itu sudah berkembang dan seterusnya gitu ya. Apa yang belum terisi dan seterusnya sehingga riset ini jadi mau diperkuat gitu ya. Jadi sebelumnya tadi bicara tentang oh ini eh, si si perkembangan misalnya contoh kayak kemarin misalnya dalam kebijakan pemerintah adalah ada vaksin apa tuh namanya ada berencana untuk vaksin bronkitis vaksin bronkitis vaksin TBC misalnya. Nah, kenapa vaksin TBC itu jadi penting dalam sebuah public policy dan seterusnya ini karena belum ada dan seterusnya itu di dalam dalam riset yang baik itu harus ada dulu tuh penyampaiannya gitu. Ya, atau misalnya ada masalah misalnya ketidakkonsistenan apa namanya eh gerakan geopolitik misalnya ada ketidakkonsistenan gerakan geopolitik. Jadi penelitian-penelitian terdahulunya bicara tentang ABC dalam bicara tentang ABC dalam apa namanya perilaku perilaku investor dan belum banyak bicara tentang geopolitik. Jadi bab satu atau introduction Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, saya rasa kita semua menyadarinya bahwa ini yang paling penting tapi paling berat
Kenapa? Paling penting karena paling berat karena kita apa ya? eh, em, mesti menentukan banyak sekali hal gitu ya. Mesti membaca banyak sekali yang perlu kita baca itu. Karena bisa jadi misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya ternyata sudah ada nih sebelumnya gitu kan. Atau misalnya sudah ada tapi modifikasi berbeda gitu. Nah, itu yang keunikan, uniqueness, niche-nya tuh apa gitu kan. Kemudian apa namanya apa jadi pentingnya tuh apa, niche dan seterusnya itu jadi satu hal yang penting gitu ya. Sampai kepada occupying the niche gitu. Apa sih tujuannya sehingga penelitiannya jadi lebih penting gitu. Jadi ini saya menarik banget ini ya si diagram ini. eh, Dibuat dalam bentuk botol gitu ya, karena saya rasa ini sangat relevan gitu ya. Baru kemudian literatur review ini boleh juga apa namanya makin menyempit gitu ya, dan metodologi itu ya makanya sedikit sekali tuh ya, metodologi dan result tuh biasa satu dua tuh sama tuh ya, metodologi dan result dia ya metodenya apa jawabannya resultnya apa, baru tuh mulai berkembang di discussion ya, jadi lebih gede lagi gitu ya. Ada kemudian apa namanya pendahuluan dari diskusinya itu apa, this funding the finding of the study clearly show that bla 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 dan seterusnya. Kemudian evaluasi analisis kita terhadap hasil riset kita dan conclusion. Jadi saya rasa ini sebuah apa namanya gambaran sederhana karena bagaimana sebuah riset itu biasanya apa namanya digunakan gitu ya, ditulis gitu ya. Jadi pada malam hari ini saya rasa kakak sekalian kita eh, kita ini lagi nih, bincang lagi nih, seberapa penting misalnya introductionnya, seberapa penting riset kita itu diteruskan, atau misalnya seberapa penting informasi yang akan kita gunakan gitu ya. Informasi atau riset yang akan kita lanjutkan gitu. Menjawab pertanyaan apa itu? Menjawab pertanyaan apa sehingga riset kita ini penting untuk dilanjutkan gitu. Jadi makanya kakak sekalian, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh langsung ini aja diskusi aja ya, dua arah gitu ya. Jadi makanya kakak sekalian, bentar ya, lihat ya. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi eh, ya, jadi kita kita mulai ketika misalnya sebuah riset gitu, ya, kita mulai dengan rumusan masalah, problem statement gitu ya. Problem statement yang saya rasa dimulai dengan ketertarikan kita terhadap satu riset tersebut. Saya spesialisasinya ekonomi Islam gitu. Saya emang enjoy dengan ekonomi Islam, atau Bapak Ibu enjoy dengan apoteker tadi, Kak Afrida dan seterusnya gitu ya. Memang memang apa namanya eh mulai dari situ gitu ya. Dan kalau bisa sesuai gitu, terlaksana gitu ya. Kalau bisa tuh terlaksana. Walaupun riset proposal yang kita ajukan ini bisa jadi berubah lagi ya. Maksudnya ketika kita ada ketemu dengan supervisor dan seterusnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menerima apa yang kita ajukan. Tapi jangan lupa mesti ada timeline. Riset itu kan ada timeline dan apa namanya bisa diselesaikan gitu kan. Ya, dan ada etika dan seterusnya, ini saya rasa penting nih dalam apa namanya eh, dalam dalam riset gitu ya. Dan hampir sebagian besar kampus di Malaysia itu punya jawatan etika, terutama yang melibatkan unsur manusia gitu. Jadi kalau misalkan respondennya adalah orang, atau misalnya kalau tadi Pak Sigit misalnya misalnya responden apa bukan ini ya, misalnya melibatkan orang untuk tester dan seterusnya, itu penting banget tuh, penting banget itu harus ada etika itu. Dan itu apa namanya eh, sebuah sebuah hal yang wajib gitu kalau di Malaysia itu. Izin Pak Bintang, Ya, silakan. mau maaf ya Pak, izin ini Pak. Kalau biasanya kalau ngurus ethical clearance ataupun apa namanya
Ya setelah itu Pak, di kampus di Malaysia itu bisa makan waktu berapa lama Pak ya? Oke. Pengalaman saya waktu di UKM itu text time juga sih sebetulnya. Makanya dia eh, mulai dari tiga eh, minimal minimal 1 sampai 2 bulan lah, Mas. 1 sampai 2 bulan sampai dengan dapat kita rekomendasi untuk melaksanakan riset apa si etika itu tadi. Hmm. Biasa sih sebulan atau 2 bulan lah gitu. Cuman laporan periodenya berkala tuh. Jadi Hmm. per 6 bulan kita diminta periode ini hasilnya apa dan seterusnya gitu dan seterusnya gitu. Oh, baik. Kalau saran Pak Bintang mungkin kira-kira di mana Pak? Kira-kira kita misalnya nanti diterima di kampus Malaysia terus kita mau ngurus itu, apakah di semester 1 kita langsung mengurus itu atau ada waktu-waktu yang kira-kira bisa ini Pak Bintang? Setelah ini Kak Sigit, setelah kita mungkin di semester 2 atau setelah kita dapat informasi apa approval dari supervisor. Hmm. Mm-mm. Jadi supervisor kan yang berperan penting untuk menentukan riset kita ya. Baik. Dia yang oke go, oke hold, go hold. Jadi apa namanya supervisor itu berperan penting banget gitu ya dalam apa namanya menentukan masa studi kita dan seterusnya seperti gitu. Hmm. Gitu. Jadi Baik Pak Bintang. jadi biasanya sih setelah semester 2 atau semester 3 tapi ya dengan catatan dapat approval dari supervisor gitu. Hmm, iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Hmm. Bintang. Siap. Insya Allah jadi gitu kakak sekalian. Mana tadi? Eh, oke. Nah, riset problem ini contoh aja ya. Riset problem eh, sebentar. Ini saya share screen yang ini. Oke, ini eh, artikel kami nih, apa namanya di Springer. Eh, Bicara tentang geopolitical risk influence foreign investor decision in the stock market gitu kan. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi intinya artikel kami ini bicara tentang resiko geopolitik lah ya terhadap keputusan investor, terutama investor asing gitu ya di stock market di Indonesia dan di Malaysia. Jadi eh, problemnya adalah uncertainty nih. Jadi ada geopolitical risk gitu ya dalam apa namanya dalam pasar modal ya. Ini ada US gitu ya. Ada apa namanya? Ada geopolitical risk diproksikan ya di Amerika gitu ya. Tahun 2022 misalnya tinggi banget ini ya nilai 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 geopolitical risk-nya ada berupa sanksi terhadap Rusia dan seterusnya dan tahun 2024 tiba-tiba juga tinggi banget ini karena Middle East tension. Ini kan kami lihat dari berita-berita gitu kan. Atau di Cina juga kan kan dua ini negara ini jadi rujukan sekarang ya emang. Oke. Ya, jadi kami komparasi bagaimana apa Amerika dan Cina ya di pasar modal Amerika dan Cina gitu kan geopolitical risk itu ada korelasi apa dengan dengan perilaku investor di di Malaysia dan Indonesia perilaku jual dan beli di pasar saham gitu ya. Jadi misalnya di Cina, US China Trade War ini tahun 2018 dan juga posisinya Cina di tahun 2022 itu juga membuat gejolak gitu ya.
Atau di Malaysia itu juga tiba-tiba nih tahu tiba-tiba apa namanya tinggi banget ya. Walaupun tingginya di Malaysia itu cuma satu deh ininya ya, geopolitical risk. Jadi makanya cenderung lebih stabil kalau di Malaysia ya. Kalau di US itu kan sampai 7 ya, ada seterusnya ya dia geopolitical risknya kan tinggi ya, potensinya. Di Cina sampai 2,5, tapi di Malaysia tuh cukup rendah lah. Di Indonesia juga lumayan nih ya sih. Lumayan juga gitu kan, tinggi juga gitu ya. Nah, ini misalnya geopolitical risk yang disebabkan sama kalau Bapak Ibu masih ingat, kakak sekalian masih ingat, tahun 2014 itu ada pesawat Malaysia Airlines yang tiba-tiba hilang kalau nggak salah ya, ditembak sama Ukraine kalau saya nggak salah. Tapi ya entah ditembak atau Ukraine, entah tiba-tiba hilang di peredaran laut gitu ya. Saya lupa tuh. Jadi ada tragedi pesawat Malaysia Airlines yang lepas landas dari Malaysia ke London kalau saya nggak salah itu eh, apa namanya membuat resiko geopolitik yang tidak stabil di Malaysia ya. Di Indonesia ya ini tahun 2022 dan 2024 dia ada goncangan yang cukup besar gitu ya, karena geopolitik, ada biasa kalau di Indonesia kan bencana alam ya. Kalau biasa biasa lah kalau Indonesia itu bencana alam, ada bencana alam Cianjur waktu itu dan apa namanya masif floods atau apa namanya eh, apa eh, kebanjiran di mana-mana gitu ya gitu. Nah, atas dasar pernyataan masalah ini gitu ya, kami ingin meneliti di situ gitu. Kami ingin meneliti ya, kami menyampaikan beberapa riset sebelumnya yang bicara tentang apa namanya, yang bicara tentang perilaku investor gitu, sederhana gitu ya. Yang bicara tentang perilaku investor, tapi belum banyak misalnya yang bicara tentang mempertimbangkan faktor geopolitik di Indonesia dan di Malaysia gitu, kakak sekalian gitu. Jadi atas dasar ini riset kami pengen lebih lanjut gitu. Makanya riset gap itu bicara ini juga kelihatan ya, kelihatan gak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi makanya riset gap itu pengen bicara tentang what we are feeling gitu, what we are going to feel gitu. Apa yang kita kontribusikan gitu. Apa yang kita akan kontribusikan eh, pada body of knowledge misalnya atau pengembangan keilmuan atau apa yang kita akan kontribusikan pada praktikal. Misalnya kalau di riset-riset ekonomi gitu ya, eh, Mas ini eh, apa riset-riset ekonomi ya, masalah geopolitik juga yang kemarin misalnya yang demo di mana-mana misalnya langsung diganti misalnya sama Pak Purbaya. Pak Purbaya langsung bikin mengutarakan banyak masalah. Oh, ini masalahnya di sini, masalahnya di sini harus ditarik misalnya si si uang yang mengendap itu harus dimasukkan ke sistem dan seterusnya gitu kan. Eh, Nah, sekarang itu kan jadi eh, sekarang itu riset gapnya terhadap critical critical apa ya critical masa kritisnya gitu ya, masa kritisnya terhadap fenomen terhadap kebijakan kebijakan Pak Purbaya adalah benar nggak gitu apa yang disampaikan Pak Purbaya gitu. Benar nggak dia apa yang dibuat kebijakan Pak Purbaya bahwa misalnya si si uang itu yang beredar misalnya harus dimasukkan ke sistem sehingga bisa menjerat ekonomi misalnya gitu kan gitu. Jadi dari satu masalah gitu ya, kita lihat bahwa oh ini si A, si B, si C itu bicara tentang ini dan kemudian kita akumulasikan bahwa oh ini kita asumsikan, kita hipotesis, bukan belum sampai hipotesis, kita asumsikan bahwa oh, ternyata gapnya di sini bener, bahwa kita akan mengisi field tersebut, mengisi kekosongan tersebut gitu. Jadi research problem atau research gap itu adalah the problem you want to address in the research. What is missing or do not address in the current research gitu. Ya, the question or the problem has not answer in your area study gitu. Jadi ini belum tergambarkan, belum
belum terisi gitu ya. Maka ini kita punya urgensi, punya 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 keinginan untuk apa punya kewajiban untuk mengisi gitu gitu eh, hal tersebut gitu. Oke, I- ada yang tanya kan? Mungkin? Iya, izin Pak bertanya Pak. Ya silakan. Ya, Bu. eh, ini Pak, saya kan kemarin itu narik rencana penelitian itu karena memang saya lihat di lapangan dan saya rasakan sendiri Oke, masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat. Yang oke, notabene artinya itu kebijakan adanya di penjamin kesehatan dan ya di penjamin kesehatan seperti BPJS Pak ya. Di mana oke. kan saya kan kemarin itu bertugasnya di rumah sakit jiwa Pak ya. Hmm, Kendala yang ada di rumah sakit jiwa itu uh, hmm, karena yang kebanyakan retmisi atau terjadinya perawatan ulang kembali itu hmm. pada kasus penderita skizofrenia paranoid ya ya Oke. paranoid di mana Hmm, eh, belum 30 hari dia harus balik lagi ke rumah sakit. Otomatis walaupun penjamin BPJS menerapkan eh, sistem fingerprint. Nah, itu yang jadi masalah sekarang hmm, di rumah sakit itu karena sulitnya masyarakat mendapatkan atau pasien mendapatkan obat, hmm, sehingga terputus ki minum obatnya, toh hmm, terputus ki minum hmm, obatnya uh, karena sulitnya dia dapat obat karena harus pinjar karena pasien yang kita hadapi bukan sakit fisik tapi jiwa gitu. hmm, 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 Nah, gitu. Nah, sementara di lapangan itu uh, bagi petugas saja sering dikena apa eh, resiko pemukulan sama ini hmm, kayak macam orang mau mendaftar dipaksa dia harus pinjar kan biasa dia mengamuk dia merasa terancam karena kan memang kalau orang psiko ini kan dia merasa terancam terus di sekitarnya sehingga hmm, siapapun hmm, yang dia lihat menjadi lawannya dia jadi eh, yang ingin saya eh, carikan solusinya. hmm, Bisa nggak itu pinjernya itu lewat handphone saja? Jangan hmm, pasiennya yang datang ke rumah sakit, hmm, kayak hmm. gitu. Supaya Ya. memudahkan, jadi biar dia di rumah, kan biasanya Hmm, kalau ada pasien yang takut dengan air, tiba-tiba dia banjir, otomatis kan terputus, nggak bisa lagi hmm, nyambung obatnya, ya kan? hmm, Nah, hmm, jadi otomatis dia putus obat, ya berarti dia kambuh lagi. Sementara pengobatan ini harus lanjut. Dan hmm, pengobatannya panjang, seperti itu lama gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi kepingin, tapi susah ngutarakannya gimana ya Pak? Soalnya kami kita kan maksudnya kayak macam saya kan terbatas, kayak macam, gimana ini sistemnya? Boleh nggak ini pinjernya pasien nggak usah ke rumah sakit, dia lewat handphone hmm, saja. Jadi data pribadinya rekam mediknya itu bisa ada kode atau apa, bisa pinjer saja lewat handphone seperti itu. Biar keluarganya saja hmm. yang datang, kayak gitu. Itu sih sebenarnya kepingin ini hanya susah banget sih mau mengutarakannya bahasanya gimana. Ya, kadang, ya betul. Kadang gini, Kak Astrida, terima kasih sharingnya nih. Jadi gini, kadang kita apa namanya, apa, kadang kita, kalau tadi kan Kak Astrida apoteker ya, sudah ya. Ya, 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 oke. Kadang kita mungkin jadi bias ya dengan tujuan penelitian kita ya, gitu. Eh, jadi kalau misalnya memang apa namanya Kak Asrida misalnya eh, tujuan penelitiannya memang untuk membuat sistem, maka masalahnya memang tadi udah betul. Masalahnya adalah di sistem. Tapi kalau misalnya Kak Asrida bicara tentang bagaimana obat-obat dan seterusnya yang harus disampaikan, harus disiapkan, yang memang apa bidangnya Kak Asrida sebagai apoteker misalnya. Nah, ya, itu yang eh, yang eh, kadang kita apa kalau terganggu. iya, jadi kita tuh pengennya tuh banyak banget gitu. Iya benar.
Kita tuh pengennya banyak banget gitu. Pada maksudnya kita sebenarnya dalam riset problem, dalam riset yang bagus gitu, eh, kita kita fokus pada satu tujuan. Walaupun kita bisa gunakan berbagai macam metodologi gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kita fokus pada satu tujuan. Gitu. Kayak misalnya riset S3 saya itu tujuan utamanya adalah assessing di apa namanya di indeks gitu ya. Saya membangun indeks gitu. Saya membangun indeks terhadap indeks dari eh, politik zakat gitu ya. Saya membangun indeks dari politik zakat dan indeks itu saya testing secara ekonometrik gitu Bu. Nah jadi saya tes terhadap dengan modeling ekonometrik gitu kan dan seterusnya. Tujuan utamanya dari situ tuh testing akhir tuh. Tapi rangkaian prosesnya tuh banyak sekali kan. Saya develop index dengan cara ini dan seterusnya gitu. Jadi eh, kita kita apa namanya bisa saja gitu ya metode yang kita gunakan itu bisa banyak gitu ya tergantung dengan tahapan-tahapan penelitiannya. Tapi masalah yang kita akan selesaikan adalah masalah eh, yang mana dulu nih yang bisa kita pilih? Apakah misalnya masalah di sistem gitu ya, atau masalah di obatnya, obat skizofrenianya, atau misalnya obat apa lagi misalnya obat apa cara treatmentnya, testing berapa lama misalnya skizofrenia ini harus diawasi dan seterusnya gitu. Itu kan satu riset yang berbeda tapi berkaitan gitu kan, Bu. Iya, benar, Pak. Iya kan, Eh, jadi dia berbeda sebenarnya gitu kan. Dia bicara tentang sistem, bagaimana sistem si apa namanya tata kelola gitu ya, iya, tata kelola. tata kelola dari apa namanya jaminan sosial. Satu bicara tentang eh, efektivitas dan seterusnya Iya. gitu. Tapi keduanya hal yang berkaitan, beririsan gitu ya. Hmm. Bisa jadi dari mulai rumusan masalah yang sama gitu, dari masalah yang sama, cuman kita mau fokuskan ke yang mana? Mau ke masalah ke tata kelola atau mau ke masalah tadi, masalah misalnya efektivitas dari pengobatan dan seterusnya. Iya, iya Pak, izin. Iya, karena kan berkaitan sekali Pak, karena untuk menghindari terjadinya readmisi atau perawatan ulang kembali, itu kan tergantung eh, bagaimana pasien itu mengkonsumsi obat secara rutin. Itu yang Betul. pertama. Kemudian untuk mendapatkan supaya obat itu rutin dia minum, otomatis kan kan ada jangka waktu diberikan dari BPJS. Toh sebenarnya cuma Mm-mm. 2 minggu dilayani. Ntar itu Mm-mm. pasiennya datang lagi. Nah, kadang kala itu pasien tidak mau datang karena ya itu dia kita kan berhadapan dengan orang bukan sakit fisik tapi sakit jiwa yang Sakit memang jiwa. notabene Betul. tidak bisa dipaksa seperti itu Betul. dan harus Betul. pinjer dan tidak bisa terlayani. Nah, Betul. itu yang jadi masalahnya, saling berkaitan dan sangat penting sekali. Karena ini jujur saja, Pak, masalah besar yang memang orang kayak gimana ya, kasihan pasien dengan keluarga Ya, pasien. betul. Sampai harus berlaku umum itu karena itu. Iya. Ya, itu sih sebenarnya, Pak, yang jadi masalah saya. Seperti itu. Iya, iya. Ya, Eh, Iya, tapi tinggal sekarang Kak Azrida mau fokuskan ke yang mana? Mau fokus kepada tadi, mau fokus kepada tata kelola gitu. Proposalnya itu Heeh. nanti bicara tentang tata kelola, Ya, atau mau fokus kepada apa namanya tentang apa tadi tentang efektivitas dari misalnya efektivitas penggunaan obat, pengawasan iya. penggunaan obat itu. Oh, iya, iya, iya. Eh, atau misalnya kombinasi ketiganya mana keduanya gitu. Jadinya apa namanya mix method atau misalnya faktor mana yang paling berpengaruh misalnya. Hmm. Iya. Kalau misalnya di apa namanya dia bisa bisa jadi keduanya gitu. Tapi apa namanya difokuskan kepada satu tujuan tujuan saja gitu. Fokuskan pada tata kelola kah atau yang lain gitu atau si proses dari penyembuhan tadi gitu.
Baik, Pak. Insya Allah saya coba. Ini Insya sebenarnya kadang Allah. banyak. Ya, Baik, Pak. Ya. dan paling penting itu kan proof ya, burden of proof. Tadi kan apa namanya? Saya kan tadi contohkan grafik geopolitik. Iya, Nah, siap. geopolitik tuh data tuh. Nah, datanya seberapa banyak yang bicara tentang data misalnya masalah masalah yang sering terjadi ketika misalnya dalam pengobatan skizofrenia. Nah, Iya, itu penting juga tuh untuk mengarahkan riset kita mau kemana, Kak Asrida. Jadi iya. mengarahkan apakah misalnya datanya itu adalah di tata kelola, jadi banyak sekali misalnya data dari data BPJS tidak Mm-mm. tertanganinya misalnya tidak tertanganinya pasien-pasien rawat jalan yang memiliki skizofrenia atau Mhm. banyak sekalinya misalnya pasien-pasien skizofrenia yang tidak tuntas pengobatannya karena Hmm, karena apa namanya pengawasan pengobatan dan efektivitas obatnya tidak sebagus misalnya dengan yang negara lain misalnya. iya, Nah itu siap. eh, data driven gitu. Data tuh jadi burden of proof. Jadi oh this is the problem ini buktinya valid. Ada datanya bilang seperti ini. eh, Maka memang memang ada gitu masalahnya gitu. Ya, Sudah. Pak. Makasih banyak. Siap, insya Sudah deh, Allah. siap. Ya, Pak, siap. Makasih banyak, Pak. Siap, insya Allah. Eh, Mungkin yang lain, kakak yang lain? Hmm. Iya. Nah, Oke, oh iya, Kak Okto mungkin mau sharing? oh iya, oh iya Kak Bintang ini sempat apa ya galau juga ya menentukan problem riset ini. Apakah problem riset ini kita ambil di studi kasusnya di Indonesia, Hmm. pengalaman kita atau boleh kombinasi dengan Malaysia ya. Kalau misalnya melihat contoh contoh proposalnya Kak Asan kemarin kan dia tentang manajemen bencana di daerah kabupatennya ya Hmm. di mana itu Palu ya di Palu. Nah itu gimana Pak? Apa misalnya kita terlalu berani terlalu pede nggak ya misalnya kita meneliti problemnya itu di sini ada problem risetnya di sini ada terus juga pengen mencari problem riset yang ada di Malaysia juga dengan harapan proposal kita itu punya dampak di antara kedua negara. Itu mungkin Pak minta Oke. pencerahannya Pak Bintang. Iya, iya. Sebenarnya gini, Kak Okto. Sebenarnya yang paling, sebenarnya kalau misalnya komparasi dua negara, itu sebenarnya lebih mudah untuk kita publish jurnal sebenarnya ya. Untuk kita publish juga karena kadang banyak sekali artikel tuh yang bicara tentang oh kasus di sini komparasi itu lebih disukai sama editor jurnal gitu karena mereka lebih apa namanya open dengan hal itu tapi dia menurut saya sih plus minus ya menurut saya sih plus minus. Pada satu sisi dia apa namanya ketika kita komparasi kita dapat eh, apa kita dapat insight gitu ya untuk mungkin misalnya kemungkinan atau probability untuk kita untuk dapat tembus artikel itu lebih mudah tapi pada saat yang sama kita juga mesti menjustifikasi gitu kan kenapa misalnya harus ada di dua tempat kenapa nggak tiga kenapa nggak empat dan seterusnya gitu. Eh, Kalau misalnya kita taruh di satu fokus pada satu daerah gitu ya, satu negara, itu menurut saya sih boleh juga. Boleh juga, walaupun dia cost-nya adalah dia memang bagi kita untuk publish itu cukup ini ya, cukup harus sedikit harus sedikit modified dan seterusnya dengan keperluan artikelnya, keperluan jurnal karena
editor tuh biasanya mintanya komparasi dan seterusnya karena kan dia pengen yang lebih robust dan seterusnya gitu. Tapi kemudahannya adalah kita bisa akses data fieldwork yang lebih mudah. Fieldwork yang lebih mudah, fieldwork pergi ke lapangan yang lebih lebih eh, lebih kita tahu medannya, eh, lebih tahu em, dan lebih 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 tahu medannya lebih mudah kan bagi kita. Eh, saya ada temen eh, dia komparasi dua negara juga. Jadi konsumen apa wakif dia bicara tentang wakaf gitu ya. Wakif di Malaysia dan wakif di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia mungkin akan lebih mudah untuk cari wakif dan seterusnya. Kalau di Malaysia itu kan eh, dia data-data seperti itu agak agak ini ya, agak sensitif gitu ya, sensitif terhadap dan nggak semua sebenarnya bukan hanya sensitif, nggak semua open. Jadi Mm-mm. lembaga-lembaga itu apa namanya lembaga-lembaga zakat atau lembaga wakaf Malaysia itu nggak semua open data mereka ke publik gak kayak di kita itu. Mm. Kita tuh wajib kan gitu kan misalnya open publik gitu. Kalaupun ada mereka harus akses ke bisa jabatan akuntan negara gitu kalau saya nggak salah itu mereka wajibnya ke situ bisa aksesnya tapi ya text time dan seterusnya gitu jadi akhirnya ya text time gitu akhirnya apa namanya ambil ambil masa dan seterusnya itu jadi walaupun sama-sama field work tapi kita satu tahu kalau misalkan di daerah kita kita tahu apa namanya kita tahu masalahnya, kita mudah untuk mencari informasi, atau misalkan kita komparasi dengan negara lain, maka bukan hanya kita harus justifikasi gitu ya kenapa harus dikomparasi, tapi juga eh, kita akan menemukan tantangan untuk misalnya mencari data, walaupun keuntungannya tadi kalau kita punya dua komparasi artikel tuh dia lebih semangat gitu editor artikel itu dia lebih lebih apa ya lebih seneng gitu kalau ada komparasi minimal dua negara deh gitu dia tuh lebih seneng dan Mm. peluang untuk publisnya juga lebih ini sih gitu gitu sih mungkin kalau tuh pengalaman saya ya based on my eh, Iya, pengalaman saya gitu. iya. Oh iya, izin Pak, saya kan terkait karena rencana yang diambil ada PhD tentang education ya. Jadi Hmm, kemarin tuh di proposal judulnya tentang pengembangan model evaluasi bagi penerima beasiswa KIP. hmm, Nah, itu problem itu sudah nyata karena saya juga pengelola di kampus saya hmm, terkait sama ini kurang dari pemerintah kurang memberikan evaluasi dalam hal afektif, kebanyakan kognitifnya gitu. Nah, hmm, itu ya masalah sudah jelas-jelas nyata ada di sini ya di tempat kami di beberapa kampus terkait bagaimana afeksinya mahasiswa penerima yang selama hmm, ini kan hanya IP kognitif saja ya afeksinya itu kurang. Misalnya dari segi hmm, kontribusinya kepada kampus, hmm, kemudian dari segi apa ya? Ya, salah satunya kontribusinya penerima beasiswa hmm, kepada kampus itu. Nah, itu kan hmm, problemnya sudah ada di hmm, sini ya. Mungkin lebih hmm, lebih amannya di situ ya. Saya juga mikir juga kalau cerita Kak Bintang tadi, jangan-jangan ketika saya eh, mewawancarai pihak pemangku kebijakan di Malaysia mungkin tidak terbuka juga ya, atau seperti apa nanti. Saya iya mikirnya olah hmm, datanya itu Kak Bintang. iya Kalau ya, mereka tuh punya budaya ini sih Pak Okto ethics itu ethic clearance. Jadi kalau hmm, misalkan mereka melibatkan human manusia gitu, mereka tuh pasti minta ada pengantar etik dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu memudahkan kita untuk dapat apa namanya interview gitu kan dengan pemangku kebijakan di sana gitu kan. hmm, Apa namanya dengan dengan otoritas gitu ya baik dari level negeri atau level negara gitu ya level negara atau level negeri level federal atau level wilayah gitu ya sebenarnya clearance itu sih yang kita punya dan bisa jadi memang
apa namanya supervisor juga menyukai itu. Apalagi kalau misalkan komparasi gitu ya, komparasi dengan di Indonesia ada KIP, di Malaysia mereka punya program apa ya, beasiswa zakat misalnya atau beasiswa apa lagi ya. Oh iya, mereka tuh punya, tapi modelnya itu student loan ya. Mereka tuh punya, seingat saya, beasiswanya tuh beasiswa adalah mungkin dikoreksi nanti. Apa tuh? eh Platformnya platformnya Bumi Putra apa ya namanya, lupa saya. Jadi ada ada lembaga adat Melayu apa itu. Mereka tuh suka ngasih beasiswa ke orang Melayu gitu ya untuk pergi ke Oxford, ke UK dan seterusnya itu. Ada tuh apa namanya, lupa saya tuh beasiswanya. Ada apply bisa apply itu apa beasiswa itu. Tapi ya itu mereka supervisor pasti akan lebih menyukai gitu. Selama kita punya apa namanya kita punya ethical clearance, saya rasa itu jadi modal kita gitu Pak untuk dapat interview dan seterusnya gitu. Gitu mungkin Kak Abto. Ya, makasih Pak Bintang. Iya, insya Allah. Jadi gitu ya Kak Salian. Jadi problem gitu apa namanya justified the problem kalau misalkan memang ada tambahan scope jadi lebih luas di Indonesia dengan Malaysia, maka harus diversifikasi dan itu lebih lebih menantang gitu ya. Karena kita harus cari data di dua wilayah dengan masa studi kita yang mungkin kita harus selesaikan dalam 3 tahun, itu juga jadi lebih menantang lah gitu ke bagi PhD. Tapi PhD apa ya, bagi saya tuh dia punya lika-likunya masing-masing gitu, punya lika-likunya masing-masing gitu. Ada temen saya tuh juga sama PhD-nya tuh bikin mungkin ada juga teknologi pertanian di sini, bikin beras organik. Sorry, bikin beras organik, bikin beras analog. Nah, beras analog dari apa namanya, dari kacang kalau saya nggak salah. Jadi udah jadi nih, misalnya udah jadi gitu, udah jadi beras analognya. Tapi karena ada rumusan masalah yang kedua, yaitu adalah testing di gizi gitu ya, kadar gizinya gitu ya. Jadi dia bukan hanya menciptakan beras analog, tapi juga dia mengukur angka kecukupan gizi dari beras analognya dia. Jadi dia nge-lab di Malaysia, nge-lab juga di Indonesia gitu untuk kecukupan gizi. Ya, tapi memang pada akhirnya risetnya beliau tuh udah accepted, banyak yang publish di artikel internasional gitu, jurnal internasional gitu. Jadi itu sih dia ada cost and benefit menurut saya eh, apa namanya dalam menentukan eh, apa namanya scope of study gitu. Ada lagi mungkin sekalian yang ingin share? Pak, saya boleh nanya nggak yang Iya, bahas silakan. masalah subjek itu kan? Nah, jadi kan saya kan juga sempat cari-cari referensi itu tentang yang namanya coursework itu sendiri. Intinya coursework itu seperti capstone project atau action research gitu kan. Nah, jadi ya atau mini research lah kalau kita bilang gitu kan. Jadi kayak modelnya seperti kita waktu skripsi dulu gitu kan. Hmm. Nah, tapi ini lebih agak agak ringkes kalau nggak salah gitu. Apakah kedengaran suara saya, Pak? Iya, agak agak pecah, tapi nggak apa-apa. Coba lanjutin, nggak apa-apa. Saya Bisa masih pelan. terdengar. Oh, sebentar, sebentar. Saya ganti mikrofonnya pakai ini. Udah jelas, Pak? Nah, jelas. Jelas itu. Saya pakai mikrofon laptop. Oke. Jadi kan sebenarnya kan coursework itu kan seperti kayak capstone project or action Hmm. research gitu kan. Atau mungkin kalau secara umumnya ya adalah mini research gitu. It seems like Hmm. eh apa namanya skripsi gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya project research-nya itu kita ambil datanya dari Indonesia gitu Pak. Misalnya kan saya kan ngajar di pondok pesantren nih. Nanti kan Hmm. ketika saya sudah diterima di UKM misalnya saya sudah jadi mahasiswa terus kemudian tugas akhirnya saya mau membahas tentang yang namanya kayak evaluasi dampak
pembelajaran bahasa Inggris di program karantina bahasa Inggris di pondok pesantren gitu. Nah, Hmm. berarti kan yang mewawancaranya dari kita sendiri atau kita bisa minta bantuan sama guru yang mengampu program karantina tersebut. Iya. Jadi apa tadi? eh apa dalam dalam coursework ataupun mixed method memang dia ada kewajiban juga untuk membuat working paper semacam ya betul semacam Hmm. mini riset lah ya. Working paper semacam mini riset. Dia akan dipresentasikan dalam kolokium pasca sarjana bisa level Hmm. di kampus atau biasanya pengalaman saya gitu ya atau kolokium di level internasional jadi misalnya kolokium dengan di Qatar atau misalnya kolokium dengan di Jepang gitu jadi bisa bisa tergantung supervisornya nih kadang supervisor pengennya kolokium di sini atau kadang misalnya pergi ke Jepang atau kadang pergi ke Qatar gitu ya. Tergantung supervisornya dan tergantung event yang ada saat itu biasanya. Tapi biasanya tuh mini project tuh akan setidaknya working paper tuh dipresentasikan sekali di kampus gitu ya. Nah, bagaimana Hmm. dalam mengumpulkan data? Karena kan kita ada di sana dan seterusnya gitu kan. Dalam working paper saya rasa depends ya. Kalau misalnya tergantung daripada arahan supervisor. Kalau misalnya arahan supervisor itu misalnya pengen apa namanya eh, publikasi lebih tinggi, misalnya pengen publish di Scopus Q1, Q2 gitu kan, atau misalnya atau Q3, Q4 gitu, ya. Atau WOS-nya SSCI lagi misalnya, yang social science gitu, atau art gitu ya. Kalau misalkan publish ya aimnya ke situ gitu biasanya mereka pasti akan minta kita untuk lengkapi ethical clearance dan seterusnya karena kan melibatkan Hmm. manusia ya. Jadi ada yang melibatkan Hmm. manusia tuh pasti akan harus ada ethical clearance gitu ya. Tapi kalau misalnya supervisor itu oke lah apa namanya apa ini kayaknya eh, kita bisa publish tapi di misalnya di indeks MySat dan seterusnya, MySite dan seterusnya atau Sinta misalnya mereka juga seneng senang tuh dan mereka tahu tuh ada Sinta-Sinta gitu di kita itu mereka tuh cuma ada Hmm. satu doang tuh scoring ranking jurnal di Malaysia MySite gitu kalau di kita tuh ada macam-macam kan Sinta. Nah, kalau misalkan mereka bicara di my site, saya rasa Kunci. apa, nggak perlu juga gitu Hmm. untuk ethical clearance apa namanya, sehingga uh, apa untuk isi kuesioner, pengumpulan data itu ya nggak mesti kita gitu, bisa juga ke orang lain gitu. Kalau misalkan ada ethical clearance tuh harus ada kita tuh, ada buktinya, kita harus ada upload dan seterusnya itu agak agak panjang apa namanya tahapannya gitu. Berarti itu tergantung dari dosen pembimbing kita nanti di sana ya, Pak ya? Iya, ya, ada sama pembimbing kita tuh pengen ngarahinnya kemana nih? Pengen ngarahinnya publish di Hmm. Scopus misalnya. Nah, mereka biasanya tuh akan minta kita untuk ethical clearance. Kalau misalkan ethical clearance, berarti kita harus cari data sendiri tuh biasanya tuh. Kalau misalnya dosen pembimbing kita, oke lah, publish di Sinta. Oke, sebar kuesioner, biasa Google Form juga boleh aja gitu. Gitu biasanya. Jadi nanti ya kita mendengarkan apa saran dari dosen pembimbing itu tadi ya, Pak ya? Betul sekali, itu yang paling penting dalam perjalanan studi kita. Tapi kalau coursework itu juga apakah kita buat jurnal apa artikel gitu, Pak? Biasa, biasanya mini apa namanya, mini project atau working paper biasanya. Jadi ya Hmm. artikel, tapi ya artikel lah. Sebenarnya ya kayak tesis cuman dalam bentuk jurnal gitu Oh, jadi biasanya. kayak selembar 3 lembar gitu ya, Pak? Tesis dalam bentuk jurnal ya tetap kayak artikel sebenarnya kayak kayak jurnal gitu. Heeh. Mm-mm, Jadi kayak berarti kan gitulah. sekitar kayak 3 lembar gitu ya? 3 lembar, 4 lembar gitu? Ya bisa jadi lebih panjang Atau juga. lebih singkat? Enggak. Justru Hmm. kayak gambarannya kayak artikel beneran, kayak jurnal beneran.
Dia Hmm. nulis tesis tapi dalam bentuk jurnal biasa gitu. Itu Berarti nggak kayak dipresentasikan. skripsi gitu ya, Pak ya? Enggak. Kalau by coursework atau mixed method itu sepengalaman saya interaksi sama mahasiswa ekonomi Islam apa namanya magister ekonomi Islam di UKM itu mereka tidak disyaratkan untuk nulis tesis tapi mereka diwajibkan untuk buat working paper dalam bentuk semacam bentuk jurnal gitu. Eh, tapi Hmm. berarti kan garis besarnya kan sebenarnya sama aja ya. Kita cari masalah juga kan untuk menulis artikel Jadi gitu kan. ada riset segala macam makanya Iya, seharusnya relevan cuma gitu yang kan. nggak terlalu dalam gitu kan, Pak. Ya, ya, dia dia Hmm. apa namanya ya membuktikan lah ya tahapannya adalah proving gitu. Heeh. Karena kan Hmm. kenapa kok saya mengangkat isu ini? Karena memang di pondok sendiri itu ada program karantina selama 3 bulan. Nah, saya Hmm. tuh pengen tahu apa namanya anak-anaknya itu dengan program ini tuh gimana. Jadi saya pengen nyebar kuesioner dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kelihatan tuh datanya gitu kan. Nanti mungkin kemungkinan pasti pakainya dalam mix method gitu. Bisa jadi Hmm. kualitatif sama kuanti gitu kan. Hmm. Kualitatifnya mungkin saya bisa berargumen, kuantinya itu kan nanti berdasarkan data yang sudah saya sebarkan berdasarkan kuesioner itu tadi gitu. Hmm. Iya, jadi apa namanya jadi seperti itu. Dia akan seperti itu, dia akan jadi seperti walking paper dalam bentuk jurnal gitu. Jadi jurnal yang dipresentasikan di kolegium biasa gitu. Oke oke oke. Dan tahapannya tahapan proofing betul. Kalau misalkan PhD itu adalah kadang ya kalau kalau PhD apa namanya dituntut untuk apa namanya constructing dituntut untuk Hmm, membuat satu hal yang baru, jungkir balik ini itu dan seterusnya biasanya hmm, kadang kayak gitu. hmm. Kadang kayak gitu ekspektasinya apa namanya tergantung tergantung ekspektasi supervisor kadang gitu. Oh gitu. Hmm. Saya juga dulunya pas waktu S1 dibimbing sama profesor. Jadi kayak Hmm. disuruh cari yang bener-bener beda di kampus itu gimana caranya cari yang paling unik gitu intinya. Jadi saya ya Hmm. berusaha untuk cari yang apa namanya yang cari beda yang belum pernah dilakukan mahasiswa itu gitu topiknya. Nah dari situ akhirnya ya itu yang membuat tantangan saya saat ini apa ya kayak nggak saya itu pengen melakukan yang sama seperti apa yang saya lakukan dulu gitu. Hmm. Ya, ya itu terus kita ini apa namanya kita rawat tuh Mas. Jadi ada curiosity dan seterusnya itu kan apa namanya ciri-ciri ya buat kita semua apa tetap tetap harus ada lah gitu. Tetap kita harus rawat. Insya Allah mudah-mudahan tetap semangat ini apa si rasa pengen tahu dan Hmm. seterusnya gitu. Oh iya, sekali lagi mohon maaf. Ngomong-ngomong masalah ini kan udah saya mau membahas tentang masalah beasiswa itu tadi gitu kan. Hmm. Nah, kemarin itu saya sempat sempat bingung gitu. Saya kan ada mau minta surat rekomendasi sama dosen saya kuliah dulu S1 gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. apakah sebelum saya apakah sebelum saya meminta rekomendasi tersebut itu saya harus membuat CV atau motivation letter dulu ke beliau atau saya langsung otomatis minta langsung ke dosen tersebut gitu yang bersangkutan. Rekomendasi ya? Iya. Rekomendasi itu kalau misalnya kita kenal lebih dekat, saya rasa bisa aja langsung minta 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 ke beliau gitu. Kenal Hmm. dekat gitu. Jadi misalnya Kaprodi atau dekan gitu kita kenal dekat, rekomendasi minta Hmm. langsung aja nggak apa-apa saya rasa. Untuk suratnya itu Kecuali bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? eh saya rasa ada eh, kalau boleh sih bahasa Inggris yang untuk ini ya untuk MAS ya. Ya, MSI. Yang IMS. Inggris, iya kayak bahasa Inggris sih kalau boleh. Saya rasa ada ada template-nya nggak sih? Coba nanti tanya tim akademis. Iya, Mungkin kalau kalau MIS-nya bisa di-download sih Pak di websitenya. Tapi kalau yang hmm. untuk di UKM-nya itu gimana Pak? Oh supervisor.
Apa mau dapat rekomendasi dari Iya. mereka? Jadi kalau dapat rekomendasi dari kan kemarin itu kan katanya admin itu kan disuruh untuk apa namanya minta surat rekomendasi yang pertama kalau udah pekerja berarti minta instansi. Yang kedua Mm-mm. itu adalah dari dosen yang pengampu kita waktu sarjana dulu gitu. Mm-mm. Nah, kalau yang Iya, dosen itu gimana, Pak? Kalau formatnya kan kita mungkin bisa 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 apa namanya? Bisa buat sendiri kan. Nah, tapi iya. apakah kita kita juga apa namanya? Menyertakan CV atau motivation letter ke beliau gitu bahwasanya kita berniat untuk ingin melanjutkan S2 di UKM gitu. Ini ke dosen dalam negeri, dosen kita apa dosen UKM? Dosen dalam negeri. Oh, kalau itu tadi kalau misalkan dosen dalam negeri, saya rasa ya berkabar bahwa saya perlu untuk apa namanya perlu rekomendasi untuk apply beasiswa dan seterusnya. Apakah berkenan untuk Hmm. berikan gitu aja sih mungkin ya. Apa lebih kepada eh, berkabar dulu gitu ya, berkabar kepada dosen dalam negeri. Kecuali kalau misalkan ingin kenalan sama dosen di luar negeri, minta rekomendasi dari dosen yang ada di luar negeri atau di UKM misalnya. Nah, itu baru tuh kasih eh, kasih apa namanya, kasih perkenalan yang lebih dalam gitu. Kayak misalnya mungkin CV kita kah Hmm. atau apa gitu. Berkenan bukan hanya berkenan untuk minta rekomendasi tapi juga berkenan untuk minta beliau sebagai pembimbing kita, supervisor kita nanti ketika sudah dapat ini gitu, sudah dapat LOE-nya gitu mungkin. Oh, oh, gitu. Bukannya itu untuk yang bayar research ya, Pak? Atau PhD gitu ya? Kalau nggak salah tetap ada persyaratan rekomendasi ya kalau untuk master juga ya. Nanti coba saya cek lagi deh. Hmm. Seingat saya Berarti sih saya tetap. saya Hmm. fokusnya ke dosen yang pengampu S1 saya dulu aja ya, Pak ya. Jadi saya Iya, iya. berkabar dulu sama beliau. Kalau Heeh. apakah bersedia seperti itu? Kalau bersedia berarti tinggal saya buatkan template-nya, tinggal beliau yang mengisi seperti itu. Iya, betul. Seperti itu Tapi insya itu Allah. apa harus ada lembaganya juga, Pak? Misalnya kayak dari UIN Sunan Ampel Surabaya gitu kan. Berarti kan dosennya kan sedang bekerja di situ. Berarti harus ada kopnya juga Hmm, atau bagaimana? cap sih paling t- nggak mesti juga sih. Kadang-kadang cukup dengan sign. Kadang kalaupun ada ya paling cap lembaga aja. Hmm. Jadi misalnya kan ada rekomendasi itu Oke, oke. nomor satu apa personal experience atau apa dan seterusnya. Habis itu tanda tangan sama cap lembaga. Bisa gitu. Oh gitu. Oke, oke, Mm-mm. oke. Berarti saya mulai dari sekarang aja mintanya ke beliau gitu ya, Pak ya. Mencoba untuk minta maksudnya. Nggak maksa sih. Iya, iya. Perkenalkan, insya Allah nanti saya akan Nyicil maksudnya, Pak. betul satu-satu apa namanya kita nanti ya mau mau apply MIS, mohon berkenan untuk memberikan rekomendasi gitu sih. Kalau UKM-nya juga sama ya, Pak ya. Berarti ada dua berarti, Pak. Rekomendasi itu sebenarnya tidak mesti dari luar negeri juga. Jadi misalkan ada dua, dia memang mensyaratkan dua pemberi rekomendasi, bisa dua-duanya dalam negeri juga bisa gitu. Tapi kalaupun mau dengan Iya dosen nggak luar maksudnya. Maksudnya gini, Pak. Mohon maaf. Saya potong. Maksudnya gini, negeri. kan kan surat rekomendasi itu kan misalnya kan saya kan dapat dari sekolah dan juga Hmm, dari dosen saya dulu gitu kan. hmm, Nah, hmm. itu digunakan untuk apply ke UKM sama ke MIS gitu. Oh, oh enggak, UKM Gitu ya, enggak. Pak. Enggak, MIS aja. Oh, gitu. Soalnya dari admin kemarin juga ditanya sih, maksudnya disarankan untuk membuat rekomendasi bahwasanya mau melanjutkan ke UKM gitu. Iya, itu iya maksudnya untuk MIS gitu. MIS, tapi kalau UKM sih seingat saya sih nggak tahu ya, seingat saya sih nggak daftar dapat LOE UKM ya. LOE UKM ya. Dapat LOE UKM tuh kayaknya nggak deh kalau seingat saya Hmm.
gitu. Tapi kalau misalkan MAS memang ada wajib Hmm. rekomendasi. Berarti kalau misalnya jaga-jaga buat dua gitu gimana Pak? Misalnya UKM sendiri untuk apply di UKM sama untuk apply di MIS-nya gitu. eh Sebenarnya dua 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 orang pemberi rekomendasi bisa kita pakai dua-duanya, bisa di UKM bisa di MAS bisa. Selama kita punya dua pemberi rekomendasi, kita bisa pakai di mana aja sebenarnya gitu. Oh, berarti nanti nggak menyatakan ke kampusnya gitu ya Pak ya? Bahwasanya mau melanjutkan S2 gitu. eh Enggak, rekomendasi ini contoh rekomendasi ya. Sebentar, Boleh ditampilkan Pak, biar saya nggak bingung lagi tanyanya banyak kayaknya. sebentar. Ini yang punya saya. Zaman dulu ya, saya belum tahu apakah ada template dari MIS sekarang. Bentar. Sebentar ya, baterai laptopnya mau habis bentar. Oke, sebentar. Recommendation letter. Drive recommendation letter. Nah, nih, sebentar saya share screen. Recommendation letter saya tuh kemarin untuk MIS dan PhD, saya rasa sama ya. Recommendation form. Ini bla bla applicants. Seperti ini. Jadi ada 5 pertanyaan yang diisi sama pemberi rekomendasi, jawabannya. Terus habis itu siapa yang bikin rekomendasi, sign, tanggal. Jadi nanti Hmm. saya minta dua dua pemberi rekomendasi. eh, Ini Dokter Bayu waktu itu UMT, masih di UMT. Ini siapa lagi? Ini Dokter Murniati. Gitu, gitu mungkin. Jadi selama kita punya ini, kita bisa pakai dari 2 orang ya. Kita bisa pakai buat MIS bisa, bisa pakai buat yang lainnya juga bisa. Ini, ini kayak gini. Ini dosen saya yang lain. Hmm. Hmm. Begitu. Oke, Jadi oke, saya oke. kemarin ada tiga rekomendasi punya punya 3 form rekomendasi dari 3 orang yang berbeda. Itu bisa saya pakai di UKM, saya pakai UKM, saya pakai juga di MIS. Hmm. Oke, oke, oke.
Gitu mungkin. Satu kali lagi boleh, Pak? Iya, silakan. Dari pengalamannya Bapak sendiri ketika menjadi award di MIS itu dalam kan kemarin saya juga sempat baca-baca tuh apa yang akan kita dapatkan dalam apa namanya MIS itu sendiri gitu kan. Dari websitenya itu hanya sedikit gitu. Tapi saya cari cari informasi di lain misalnya kayak di UPM itu juga ada informasi tentang MIS itu sendiri gitu. Nah, di situ itu, tapi kalau di websitenya itu masih kayak ambigu gitu. Maksudnya ini dapatnya full scholarship yang modelnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau di websitenya UPM yang pernah saya lihat itu juga ada apa namanya kayak tiket akomodasi PP gitu. Mulai dari pemberangkatan sampai nanti selesainya akan dibiayai gitu dari pulang dari Malaysia ke Indonesia itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau di websitenya itu kayak hanya sekedar living allowance gitu, 1.500 ringgit kalau nggak saya, atau sekitar 6 juta rupiah gitu. Nah, terus kemudian dapat asrama juga di sana, dapat living cost kalau nggak salah itu, terus kemudian udah sih itu sih yang saya lihat sih. Tapi kalau pengalamannya Bapak sendiri itu apakah itu ditanggung sama MIS gitu kan? Terus kemudian kemarin saya juga cari-cari informasi karena beasiswa itu nggak langsung cair, jadi kan kita juga ada estimasi untuk awal hidup di sana gitu kan. Nah, apakah boleh diceritakan gitu sedikit tentang persiapan untuk biaya di sana gitu, Pak? Iya. Oke, MIS sejak memang dulu MIS dia salah satu beasiswa yang prestisius karena dia banyak cover biaya ya, termasuk biaya akomodasi dan seterusnya. Tapi sejak beberapa Hmm. tahun terakhir MIS dia hanya fokus menyediakan living cost 1.500 itu. Jadi dia menyediakan living cost dengan biaya apa namanya tuition fee gitu. Hmm. Gitu sih. eh Terus habis itu apa ya? Hmm, Ya dia cukup ini ya. Jadi kalau misalkan 1.500 cukup lah kalau untuk kuliah di Malaysia. Soalnya gitu. Saya kemarin sama Hmm. istri saya juga hampir 2 tahun tinggal di sana. Ya Dia, cukup-cukupin aja dia, sih. Iya, insya Allah dia gitu. ngajak istri ya Pak ya. Kenapa? Istri juga diajak ya. Nanggung. Iya, alhamdulillah Pak Okto. Jadi kemarin saya sempat bawa istri hampir 2 tahun tinggal di sana bertetangga dengan kakak itu. Insya Allah. Oh, berarti ini tuh tergantung dari kebijakan per tahun gitu ya, Pak ya? Apakah menyediakan seperti itu atau bagaimana gitu? Soalnya memang dari Hmm. informasinya saya jadi bingung gitu. Ini beneran dapat atau enggak gitu kan? Kalau di website resminya enggak, tapi kalau di apa namanya di kampus yang lain yang ada itu ada gitu. Jadi Iya, masih masih simpang siur gitu informasinya gitu. iya. Ya, sejak tahun angkatan saya ya beberapa tahun belakangan inilah itu ya udah living cost aja, living cost dengan tuition fee. Hmm. Terus Mm. untuk persiapan kita di sana itu kira-kira apa yang harus kita siapkan berapa gitu, Pak? Itu yang tidak biasanya tuh yang awal-awal apa namanya ada biaya visa dan seterusnya itu sih yang perlu kita siapin. Hmm. Paling Kita sekitar 20-30 gitu ya, Pak ya? Kalau di Enggak, rupiah. enggak sampai. bisa Hmm. bisa Enggak sama sampai. tiket ditanggung sendiri Pak ya kalau tiket ya. Ya, Tiket tiket sendiri. Enggak sampai dua Tiket, puluh juta visa, itu. asuransi ya, Pak? Hmm, asuransi. insurance. Hmm. Itu enggak sampai puluhan sih. Hmm. Enggak Kalau sampai. Gitu ya. kalau tempat tinggal juga ditanggung sendiri ya Pak. Bintang ya tempat tinggalnya di pengalaman sekarang Mbak istri di apartemen atau di Pengalaman mana Pak?
Saya apa namanya di apartemen di luar cari sendiri. Tapi kalau kita nyewa di dalam kampus, bukannya lebih murah ya, Pak? Iya betul. Tapi kan saya berkeluarga. Oh gitu. Oh iya, kalau kalau mungkin kalau asrama nggak boleh ya, Pak. Saya baru nge. Ya, kalaupun boleh kan nggak nyaman bagi saya. Oh gitu. Tuh. Tapi kalau memang lebih murah, memang harus kalau mau pengen murah dan hemat, memang harus asrama di dalam kampus ya, Pak. Hmm, iya bisa di compare lah. Bisa di compare antara di asrama dan di luar asrama. Hmm. Mm-mm. Gitu mungkin Kanitia. Siapa? Lupa saya. Kanitia. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa nanya di waktu sesi selanjutnya lah. Kak Iya. Atira. Baik, Kak. Udah. Baik. Terima kasih kepada Kak Bintang atas waktunya yang telah menyempatkan bersama kita selama kurang lebih, jadi sudah lebih dari itu setengah jam ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Dan juga kepada kakak-kakak semua, kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir bersama kami di sini. Terima kasih banyak dan semoga yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kak Bintang dan juga kalau saya tutup dengan ucapan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Waalaikumsalam. Bintang. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Makasih Bintang. Kak Binta. Terima kasih buat kita semua. Assalamualaikum.